Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat kita belajar, bertumbuh, dan mencapai versi terbaik dari diri kita sendiri. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sederhana, tetapi sering diabaikan, kunci utama menuju kesuksesan. Bukan bakat, bukan keberuntungan, melainkan konsistensi. Kalian pernah nggak merasa semangat di awal, tetapi lama-lama motivasi memudar? Atau mungkin kalian punya tujuan besar, tetapi selalu tertunda karena merasa nggak cukup siap? Jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Kita semua pernah mengalaminya. Tapi di video ini, aku akan membagikan bagaimana konsistensi bisa menjadi rahasia untuk mengubah mimpi jadi kenyataan. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis, karena aku akan mengungkap strategi, mindset, dan langkah-langkah praktis yang bisa kamu mulai hari ini juga. Siapkan dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih fokus, dan tentunya lebih sukses. Mari kita mulai perjalanan ini, karena rahasia sukses sebenarnya sangatlah sederhana. Awal dari perjalanan. Sukses tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ini adalah perjalanan panjang yang dimulai dari langkah pertama. Dan langkah itu adalah kesadaran bahwa konsistensi adalah kunci. Apapun yang ingin kamu capai dalam hidup, baik itu karir yang sukses, kesehatan yang prima, atau hubungan yang bermakna, semuanya membutuhkan tindakan yang berulang dan terarah. Konsistensi bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara hidup yang menuntunmu ke arah tujuanmu hari demi hari. Pikirkan ini, setiap bangunan besar yang menjulang tinggi dimulai dari pondasi yang kuat. Tanpa pondasi, tidak ada struktur yang bisa bertahan lama. Dalam konteks ini, pondasi suksesmu adalah konsistensi. Namun, sebelum membangun pondasi itu, kamu harus memiliki kejelasan tentang apa yang ingin kamu capai. Kejelasan ini datang dari memahami apa yang benar-benar penting bagimu. Tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa aku menginginkan tujuan ini? Mengapa hal ini begitu penting dalam hidupku? Ketika kamu memiliki jawaban yang kuat, kamu menciptakan dorongan yang tak tergoyahkan untuk bertindak. Konsistensi juga berarti memahami bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mulus. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa lelah, ketika godaan untuk menyerah begitu besar, dan ketika kemajuanmu tampak lambat. Namun, di saat-saat itulah kekuatan sejati konsistensi diuji. Ingatlah, tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari, bahkan ketika terasa sulit, adalah bukti komitmenmu. Ini adalah bukti bahwa kamu tidak hanya berbicara tentang mimpi-mimpi besar, tetapi juga siap bekerja untuk mewujudkannya. Seringkali, kita merasa bahwa memulai sesuatu adalah bagian yang paling sulit. Ada ketakutan akan kegagalan, keraguan akan kemampuan kita, atau bahkan perasaan bahwa kita belum siap. Tetapi inilah kenyataannya. Kamu tidak harus sempurna untuk memulai. Kamu hanya perlu mulai. Jangan menunggu waktu yang tepat atau kondisi yang sempurna, karena kebenarannya adalah waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Kesuksesan adalah hasil dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, bukan dari tindakan besar yang dilakukan sekali saja. Ketika kamu melangkah ke jalan ini, penting untuk menetapkan tujuan yang realistis dan terukur. Jangan menetapkan target yang terlalu tinggi di awal, karena hal itu hanya akan membuatmu merasa kewalahan. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang bisa kamu capai setiap hari. Misalnya, jika tujuanmu adalah menjadi lebih sehat, mulailah dengan mengganti satu camilan tidak sehat dengan buah. Jika kamu ingin meningkatkan produktivitas, mulailah dengan menyelesaikan satu tugas kecil di pagi hari sebelum memulai pekerjaan lain.
Langkah-langkah kecil ini mungkin tampak sederhana, tetapi seiring waktu, mereka akan menciptakan momentum yang luar biasa. Namun, jangan salah paham, konsistensi tidak berarti menjadi kaku. Kadang-kadang, rencana kita perlu disesuaikan dengan situasi yang berubah. Fleksibilitas adalah bagian dari konsistensi. Ini berarti kamu tetap setia pada tujuanmu, tetapi cukup bijaksana untuk menyesuaikan pendekatanmu ketika diperlukan. Ketika kamu dihadapkan pada hambatan, jangan melihatnya sebagai alasan untuk menyerah. Sebaliknya, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Saat kamu melangkah lebih jauh, penting juga untuk merayakan setiap pencapaian kecil. Mengapa? Karena setiap langkah maju adalah bukti bahwa kamu berada di jalur yang benar. Merayakan pencapaian kecil tidak hanya memberikan dorongan emosional, tetapi juga memperkuat kebiasaan positif yang sedang kamu bangun. Misalnya, jika kamu telah berhasil konsisten berolahraga selama seminggu, berikan dirimu penghargaan seperti waktu istirahat ekstra atau menonton film favoritmu. Penghargaan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantu menjaga semangatmu tetap tinggi. Selain itu, jangan lupa bahwa konsistensi juga berarti menjaga dirimu tetap sehat secara fisik dan mental. Jangan mengorbankan kesehatanmu demi mengejar tujuanmu. Luangkan waktu untuk beristirahat, bermeditasi, atau melakukan aktivitas yang membuatmu bahagia. Ketika tubuhmu sehat dan pikiranmu jernih, kamu akan memiliki energi untuk terus melangkah maju. Kesimpulannya, bab pertama perjalanan menuju sukses adalah tentang membangun fondasi yang kuat melalui konsistensi. Ini berarti memiliki visi yang jelas, menetapkan langkah kecil yang dapat dicapai, dan tetap setia pada proses meskipun menghadapi tantangan. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang membuat kemajuan kecil setiap hari. Dengan begitu, kamu akan menemukan bahwa rahasia sukses benar-benar ada dalam tindakan yang konsisten. Disiplin adalah sahabatmu. Konsistensi dan disiplin adalah dua sisi dari koin yang sama. Jika konsistensi adalah tindakan berulang yang membawa kita ke tujuan, maka disiplin adalah kekuatan yang membuat kita tetap berjalan meski ada rintangan. Tanpa disiplin, konsistensi tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, disiplin membantu kita melewati masa-masa sulit ketika motivasi menghilang. Ingatlah, motivasi mungkin memberi kita dorongan awal, tetapi disiplinlah yang menjaga kita tetap melangkah. Disiplin dimulai dengan komitmen untuk tetap setia pada apa yang benar-benar penting. Ini bukan tentang memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang kita benci, tetapi tentang mengarahkan energi dan fokus kita ke aktivitas yang mendukung tujuan kita. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap bertindak, bahkan ketika emosi kita mengatakan sebaliknya. Misalnya, ada hari-hari ketika kamu mungkin merasa malas untuk bangun pagi atau menyelesaikan tugas yang menumpuk. Namun, jika kamu memiliki disiplin, kamu tetap akan melakukannya karena kamu tahu bahwa setiap tindakan kecil itu penting. Langkah pertama untuk membangun disiplin adalah menciptakan rutinitas yang mendukung. Rutinitas adalah kerangka kerja yang menjaga kita tetap fokus. Dengan rutinitas, kita tidak perlu terus-menerus memutuskan apa yang harus dilakukan setiap hari karena semuanya sudah terjadwal. Sebagai contoh, jika tujuanmu adalah meningkatkan produktivitas, mulailah hari dengan membuat daftar tugas prioritas. Jika kamu ingin lebih sehat, buat jadwal olahraga mingguan dan patuhi itu tanpa alasan. Namun, disiplin tidak berarti menghilangkan fleksibilitas. Kadang-kadang, rencana kita perlu disesuaikan dengan situasi yang berubah. Misalnya, jika kamu tidak bisa pergi ke gym hari ini karena jadwal padat, carilah cara untuk berolahraga di rumah.
Fleksibilitas ini tidak hanya membantu kita tetap konsisten, tetapi juga mengajarkan kita untuk beradaptasi tanpa kehilangan fokus pada tujuan. Seringkali kita tergoda untuk menunda-nunda. Penundaan adalah musuh terbesar disiplin. Ketika kamu menunda, kamu sebenarnya sedang menciptakan kebiasaan untuk lari dari tanggung jawab. Bagaimana cara melawannya? Dengan mengambil langkah kecil segera. Misalnya, jika kamu merasa sulit untuk memulai tugas besar, pecah tugas itu menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Mulailah dengan menyelesaikan satu bagian saja. Saat kamu mengambil langkah pertama, kamu akan merasakan dorongan untuk melanjutkan. Itulah kekuatan tindakan kecil. Disiplin juga melibatkan pengendalian diri. Dunia ini penuh dengan gangguan, media sosial, hiburan, dan berbagai hal yang membuat kita mudah kehilangan fokus. Untuk tetap disiplin, kamu harus belajar berkata tidak pada hal-hal yang tidak mendukung tujuanmu. Ini bukan berarti kamu harus menghilangkan semua kesenangan, tetapi kamu perlu memastikan bahwa kesenangan sementara tidak mengorbankan hasil jangka panjang. Misalnya, jika kamu sedang bekerja pada proyek penting, letakkan ponselmu di tempat yang jauh untuk menghindari godaan memeriksa media sosial. Selain itu, penting untuk menjaga mindset positif. Disiplin seringkali dianggap sebagai sesuatu yang berat atau membosankan. Tetapi, jika kamu melihatnya sebagai alat untuk mencapai apa yang benar-benar kamu inginkan, kamu akan mulai menikmatinya. Alih-alih melihat disiplin sebagai beban, anggaplah itu sebagai hadiah yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Setiap tindakan disiplin adalah bukti bahwa kamu peduli pada masa depanmu. Kemudian, jangan lupakan pentingnya penghargaan. Ketika kamu berhasil menjalankan rutinitas atau menyelesaikan tugas yang sulit, berikan dirimu penghargaan kecil. Ini bisa berupa waktu istirahat tambahan, makanan favorit, atau aktivitas yang kamu nikmati. Penghargaan ini tidak hanya membuatmu merasa senang, tetapi juga memperkuat kebiasaan disiplin dalam dirimu. Di sisi lain, jika kamu gagal pada suatu hari, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Semua orang pernah gagal, dan itu adalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting adalah bagaimana kamu bangkit kembali, evaluasi apa yang salah, buat rencana untuk mengatasinya, dan lanjutkan. Jangan biarkan satu kesalahan menghentikan seluruh perjalananmu. Ingatlah, sukses bukan tentang tidak pernah gagal, tetapi tentang tidak pernah menyerah. Disiplin juga membutuhkan dukungan lingkungan. Lingkungan yang mendukung akan mempermudahmu untuk tetap konsisten. Misalnya, jika kamu ingin lebih produktif, ciptakan ruang kerja yang bebas gangguan. Jika kamu ingin hidup lebih sehat, isi dapurmu dengan makanan bergizi. Lingkungan yang positif akan memperkuat disiplinmu, sementara lingkungan yang negatif akan menjadi penghalang. Pada akhirnya, disiplin adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Tidak ada orang yang langsung terlahir disiplin. Semua orang memulainya dari nol. Yang penting adalah terus mencoba, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki diri. Dengan disiplin, konsistensi akan menjadi bagian alami dari hidupmu. Dan dengan konsistensi, tidak ada tujuan yang terlalu besar untuk dicapai. Tantangan adalah guru terbaik. Dalam perjalanan menuju sukses, tantangan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Faktanya, tantangan adalah bagian dari proses yang tidak hanya menguji kekuatanmu, tetapi juga membantu membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih tangguh. Tidak ada jalan menuju sukses yang mulus, tetapi justru di sanalah keindahan perjalanan itu terletak. Ketika kamu berhasil melewati tantangan, kamu akan menyadari bahwa setiap rintangan membawa pelajaran berharga yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Tantangan seringkali datang tanpa peringatan. Mereka muncul dalam berbagai bentuk: kegagalan, penolakan, kekecewaan,
atau bahkan keraguan pada diri sendiri. Pada saat seperti ini, mudah untuk merasa terjebak dan berpikir bahwa semuanya sia-sia. Tetapi, inilah saatnya untuk mengubah cara pandangmu. Alih-alih melihat tantangan sebagai penghalang, anggaplah mereka sebagai guru yang mengajarkanmu cara menjadi lebih baik. Setiap tantangan yang kamu hadapi memberikan pelajaran unik. Ketika kamu gagal, kamu belajar tentang apa yang tidak berhasil dan bagaimana memperbaikinya. Ketika kamu ditolak, kamu belajar untuk tidak bergantung pada validasi dari orang lain. Ketika kamu merasa kecewa, kamu belajar untuk menyesuaikan harapan dan menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Dan ketika kamu meragukan dirimu sendiri, kamu belajar untuk menggali kekuatan dari dalam dan membuktikan bahwa kamu lebih mampu daripada yang kamu pikirkan. Namun, pelajaran ini hanya bisa diperoleh jika kamu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan secara langsung. Jangan lari dari mereka. Jangan mencoba mencari jalan pintas atau menghindari kesulitan. Sebaliknya, hadapilah dengan kepala tegak dan hati yang penuh tekad. Tantangan mungkin membuatmu merasa tidak nyaman, tetapi ketidaknyamanan itulah yang membantumu tumbuh. Saat kamu menghadapi tantangan, penting untuk tetap berpikir jernih. Jangan biarkan emosi seperti frustrasi atau kemarahan menguasai dirimu. Ambil napas dalam-dalam, beri dirimu waktu untuk merenung, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Bagaimana aku bisa menggunakannya untuk menjadi lebih baik? Dengan pendekatan ini, kamu akan menemukan bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, jangan pernah merasa bahwa kamu harus menghadapi tantangan sendirian. Tidak ada salahnya meminta bantuan atau mencari nasihat dari orang lain. Banyak orang di sekitarmu, baik itu keluarga, teman, atau mentor, memiliki pengalaman yang dapat membantumu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Mereka mungkin tidak selalu memiliki jawaban yang kamu cari, tetapi dukungan mereka bisa memberikanmu kekuatan untuk terus maju. Ingat juga bahwa tantangan seringkali merupakan tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Jika perjalananmu terasa terlalu mudah, mungkin itu berarti kamu belum cukup menantang dirimu sendiri. Tantangan adalah indikator bahwa kamu sedang tumbuh, bahwa kamu sedang mendorong batas kemampuanmu. Ketika kamu merasa sulit, itu adalah tanda bahwa kamu sedang mencapai hal-hal besar. Namun, menghadapi tantangan tidak berarti kamu harus melakukannya dengan keras kepala atau tanpa rencana. Perencanaan adalah kunci untuk mengatasi hambatan dengan cara yang efektif. Ketika kamu dihadapkan pada sebuah masalah, pecah masalah itu menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Fokuslah untuk menyelesaikan satu langkah pada satu waktu. Dengan cara ini, tantangan yang awalnya tampak menakutkan akan terasa lebih bisa diatasi. Ketika kamu akhirnya berhasil melewati sebuah tantangan, jangan lupa untuk merayakannya. Pengakuan atas usaha dan keberhasilanmu adalah cara yang ampuh untuk memotivasi dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa kecil pencapaiannya, beri dirimu apresiasi yang layak. Ingatlah bahwa setiap rintangan yang berhasil kamu lewati adalah bukti bahwa kamu semakin dekat dengan tujuanmu. Namun, jangan terlalu nyaman setelah mengatasi satu tantangan. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pasang surut. Setelah satu tantangan selesai, yang baru akan muncul. Tetapi, dengan setiap tantangan yang kamu hadapi, kamu akan menjadi lebih siap dan lebih kuat. Percayalah bahwa kamu sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depanmu. Pada akhirnya, tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju sukses. Mereka bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, tetapi sesuatu yang harus diterima dengan lapang dada. Tantangan adalah peluang
untuk belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi, ketika tantangan berikutnya muncul di depanmu, sambutlah dengan senyuman dan keyakinan bahwa kamu mampu mengatasinya. Kebiasaan kecil, dampak besar. Seringkali kita berpikir bahwa kesuksesan hanya bisa diraih melalui langkah-langkah besar atau keputusan yang dramatis. Padahal, kenyataannya tidak selalu demikian. Rahasia sukses yang sejati terletak pada kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sepele pada awalnya, tetapi jika dilakukan terus-menerus, mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan besar dalam hidupmu. Pikirkanlah seperti ini. Sebuah tetes air yang jatuh secara terus-menerus dapat melubangi batu yang keras. Bukan karena kekuatan satu tetes, tetapi karena konsistensi ribuan tetesan yang terus-menerus mengenai batu tersebut. Begitu juga dengan kebiasaan kecilmu. Mereka mungkin tidak menunjukkan hasil langsung, tetapi dampaknya akan terasa seiring waktu. Kebiasaan kecil adalah langkah awal untuk membangun momentum. Misalnya, jika kamu ingin mulai berolahraga tetapi merasa sulit untuk memulai, mulailah dengan kebiasaan sederhana seperti berjalan selama 10 menit setiap hari. Setelah itu, menjadi rutinitas, kamu bisa meningkatkannya menjadi 15 menit, kemudian 30 menit. Ketika kebiasaan itu menjadi bagian dari hidupmu, kamu tidak hanya merasa lebih mudah untuk melakukannya, tetapi juga merasakan manfaat yang nyata. Kunci dari kebiasaan kecil adalah konsistensi. Tidak masalah seberapa kecil tindakan yang kamu ambil, asalkan kamu melakukannya setiap hari. Misalnya, jika tujuanmu adalah membaca lebih banyak buku, mulailah dengan membaca 1 halaman setiap malam sebelum tidur. Mungkin terlihat tidak signifikan, tetapi dalam sebulan, kamu bisa menyelesaikan sebuah buku. Dalam setahun, kamu mungkin bisa membaca 12 buku atau lebih. Semua karena satu kebiasaan kecil yang sederhana. Namun, membangun kebiasaan kecil membutuhkan strategi. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menghubungkan kebiasaan baru ke kebiasaan yang sudah ada. Teknik ini dikenal sebagai habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Sebagai contoh, jika kamu ingin mulai bermeditasi setiap hari, cobalah melakukannya setelah kebiasaan yang sudah rutin seperti menyikat gigi di pagi hari. Dengan mengaitkan kebiasaan baru ke sesuatu yang sudah otomatis, kamu akan lebih mudah mengingat dan melakukannya. Selain itu, jangan meremehkan kekuatan lingkungan dalam mendukung kebiasaan kecilmu. Lingkungan yang mendukung bisa menjadi pendorong besar. Misalnya, jika kamu ingin makan lebih sehat, isi dapurmu hanya dengan makanan bergizi dan singkirkan makanan yang tidak sehat. Jika tujuanmu adalah lebih fokus bekerja, atur meja kerjamu agar bebas dari gangguan seperti ponsel atau notifikasi yang mengalihkan perhatian. Ketika lingkunganmu selaras dengan tujuanmu, kebiasaan kecil akan lebih mudah dijalankan. Penting juga untuk memahami bahwa kebiasaan kecil membutuhkan waktu untuk benar-benar tertanam. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata diperlukan 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Meskipun ini bisa bervariasi tergantung pada tingkat kesulitannya. Jadi, jangan berkecil hati jika di awal terasa sulit atau jika kamu kadang-kadang tergelincir. Yang penting adalah kamu terus mencoba dan kembali ke jalur. Terkadang kita merasa tergoda untuk langsung melakukan perubahan besar karena ingin melihat hasil yang cepat. Tetapi ingatlah, perubahan yang terlalu drastis seringkali sulit dipertahankan. Sebaliknya, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten lebih mungkin untuk bertahan dalam jangka panjang. Misalnya, jika kamu ingin mulai mengatur keuangan, mulailah
dengan kebiasaan kecil seperti mencatat pengeluaran harianmu. Setelah itu menjadi kebiasaan, kamu bisa mulai merencanakan anggaran bulanan dan menabung secara rutin. Selain itu, setiap kebiasaan kecil yang kamu bangun adalah investasi pada dirimu sendiri. Mereka mungkin tidak memberikan hasil langsung, tetapi seiring waktu, mereka akan memberikan hasil yang luar biasa. Misalnya, kebiasaan menulis jurnal setiap malam selama 5 menit bisa membantumu mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam. Kebiasaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi efek kumulatifnya bisa membantumu membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam hidup. Pada akhirnya, kebiasaan kecil adalah alat yang sangat kuat. Mereka membantumu membangun momentum, menciptakan pola pikir positif, dan menjaga fokus pada tujuanmu. Tetapi ingat, kebiasaan kecil hanya efektif jika kamu melakukannya dengan konsisten. Bahkan kebiasaan terbaik tidak akan memberikan hasil jika dilakukan secara sporadis. Jadi, mulai sekarang, tanyakan pada dirimu, kebiasaan kecil apa yang bisa aku mulai hari ini? Tidak perlu sesuatu yang besar atau rumit. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, tetapi berarti bagi tujuanmu. Mungkin itu hanya bangun 10 menit lebih awal untuk merencanakan harimu. Mungkin itu minum segelas air setelah bangun tidur. Apapun itu, pastikan untuk melakukannya setiap hari. Karena dalam setiap kebiasaan kecil, ada kekuatan besar yang menunggumu untuk menyadarinya. Fokus pada proses, bukan hasil. Ketika kita berbicara tentang sukses, seringkali yang ada di pikiran adalah hasil akhir. Posisi yang diimpikan, penghargaan, pengakuan, atau pencapaian besar lainnya. Namun, terlalu fokus pada hasil sebenarnya bisa menjadi penghambat. Mengapa? Karena hasil hanyalah konsekuensi dari proses. Dan jika kita hanya terpaku pada tujuan akhir, kita akan mudah merasa kecewa, frustrasi, atau kehilangan motivasi saat hasil tersebut terasa jauh dari jangkauan. Sebaliknya, rahasia dari konsistensi terletak pada fokus pada proses. Proses adalah serangkaian tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari untuk mendekatkan dirimu pada tujuan. Ketika kamu mencintai prosesnya, hasil akan datang sebagai efek samping dari usaha yang kamu lakukan. Mari kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika tujuanmu adalah menurunkan berat badan, kamu bisa saja terobsesi dengan angka di timbangan. Tetapi, angka itu tidak akan berubah hanya dengan terus-menerus memikirkannya. Sebaliknya, perubahan terjadi ketika kamu fokus pada proses, seperti mengatur pola makan, rutin berolahraga, dan memastikan tidur yang cukup. Ketika kamu menikmati dan menjalani proses ini dengan konsisten, angka di timbangan akan berubah dengan sendirinya. Fokus pada proses juga membantumu menghadapi rasa frustrasi. Ketika kamu hanya memikirkan hasil, setiap kemunduran terasa seperti kegagalan besar. Tetapi jika kamu memusatkan perhatian pada langkah-langkah kecil yang kamu ambil setiap hari, kamu akan melihat kemajuan, tidak peduli seberapa kecilnya. Ini akan membuatmu tetap termotivasi, bahkan saat hasil akhirnya belum terlihat. Selain itu, fokus pada proses mengajarkanmu untuk lebih menikmati perjalanan. Terlalu banyak orang yang mengorbankan kebahagiaan mereka demi mengejar tujuan tertentu, hanya untuk menyadari bahwa ketika tujuan itu tercapai, mereka tidak merasa puas. Mereka kehilangan momen-momen berharga di sepanjang perjalanan karena terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Dengan menikmati proses, kamu bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan di setiap langkah, bukan hanya di garis finish. Namun, bagaimana cara untuk mulai mencintai proses? Pertama, sadari bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian penting dari gambaran besar. Tidak ada langkah yang terlalu kecil atau tidak berarti. Ketika kamu menyapu lantai rumahmu,
Itu bukan hanya pekerjaan sederhana. Itu adalah bagian dari menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraanmu. Ketika kamu menulis satu paragraf untuk proyek besarmu, itu adalah langkah nyata menuju penyelesaian karya besar. Kedua, beri dirimu penghargaan atas kemajuan kecil. Jangan menunggu sampai kamu mencapai tujuan besar untuk merayakannya. Setiap pencapaian kecil layak untuk dirayakan. Misalnya, jika kamu belajar bahasa baru, rayakan ketika kamu berhasil menghafal 10 kata pertama, bukan hanya ketika kamu fasih berbicara. Penghargaan ini akan memperkuat kebiasaan positif dan membuatmu lebih bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. Ketiga, ubah pola pikirmu tentang tantangan. Ketika kamu menghadapi kesulitan dalam proses, jangan melihatnya sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Tantangan adalah bagian dari proses yang membuatmu lebih tangguh dan bijaksana. Dengan menerima tantangan sebagai bagian alami dari perjalanan, kamu akan lebih mudah untuk tetap konsisten dan tidak menyerah. Selain itu, fokus pada proses juga membantu menjaga dirimu tetap hadir di momen sekarang. Terlalu sering kita terjebak dalam pikiran tentang masa depan, membayangkan hasil yang belum tentu tercapai, atau mengkhawatirkan apa yang bisa salah. Dengan fokus pada proses, kamu mengarahkan perhatianmu pada apa yang bisa kamu kendalikan saat ini. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu mengurangi stres dan kecemasan. Namun, ini bukan berarti kamu harus sepenuhnya mengabaikan tujuan. Tujuan adalah panduan yang memberi arah, tetapi proses adalah kendaraan yang membawamu ke sana. Pikirkan tujuan sebagai bintang yang memberi arah, sementara proses adalah langkah kaki yang membawamu maju. Dengan mengarahkan perhatianmu pada langkah-langkah yang perlu diambil, kamu akan lebih mudah untuk tetap konsisten dan termotivasi. Salah satu cara yang efektif untuk fokus pada proses adalah dengan mengukur kemajuan berdasarkan tindakan, bukan hasil. Misalnya, jika tujuanmu adalah menulis sebuah buku, ukur kemajuanmu berdasarkan jumlah kata yang kamu tulis setiap hari, bukan jumlah halaman yang selesai. Jika tujuanmu adalah meningkatkan kebugaran, ukur berdasarkan jumlah hari kamu berolahraga dalam seminggu, bukan jumlah kilogram yang kamu turunkan. Pada akhirnya, fokus pada proses adalah tentang menikmati setiap langkah dalam perjalanan. Ini adalah tentang menghargai usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun itu. Ketika kamu mencintai proses, hasil akan datang sebagai bonus. Lebih dari itu, kamu akan menemukan kebahagiaan dan makna dalam perjalananmu, bukan hanya di garis akhir. Jadi, mulai sekarang alihkan fokusmu. Nikmati setiap langkah kecil yang kamu ambil. Hargai prosesnya dan biarkan hasil mengikuti. Ingatlah, sukses bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang siapa yang kamu jadi selama perjalanan menuju ke sana. Pentingnya, disiplin diri. Dalam perjalanan menuju sukses, disiplin diri adalah fondasi yang tak tergantikan. Banyak orang memiliki mimpi besar, tetapi hanya sedikit yang mampu mewujudkannya, karena mereka tidak memiliki disiplin untuk bertahan dalam perjalanan panjang. Disiplin diri adalah kemampuan untuk tetap melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika kamu tidak merasa ingin melakukannya. Ini adalah kunci untuk menjaga konsistensi, terutama ketika godaan untuk menyerah atau berhenti terasa sangat kuat. Disiplin diri bukanlah sesuatu yang datang secara alami. Ini adalah keterampilan yang perlu dilatih dan dikembangkan. Sama seperti otot di tubuh, disiplin diri menjadi lebih kuat setiap kali kamu memilih untuk mengutamakan tugasmu daripada menyerah pada godaan. Dan seperti otot, jika tidak digunakan, disiplin itu bisa melemah. Salah satu tantangan terbesar
dalam menjaga disiplin diri adalah melawan keinginan untuk menunda-nunda. Prokrastinasi adalah musuh utama dari produktivitas. Kita seringkali menunda pekerjaan dengan alasan menunggu momen yang lebih baik atau menunggu motivasi untuk datang. Tetapi, kenyataannya, motivasi tidak selalu hadir. Oleh karena itu, disiplin adalah apa yang membantumu tetap bergerak maju, bahkan ketika motivasi sedang rendah. Namun, bagaimana caranya melatih disiplin diri? Pertama, penting untuk memiliki tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, kamu akan kesulitan menemukan alasan untuk tetap bertahan ketika keadaan menjadi sulit. Tujuanmu adalah kompas yang memberi arah, sementara disiplin adalah kendaraan yang membawamu ke sana. Pastikan tujuanmu spesifik dan bermakna, sehingga kamu merasa cukup termotivasi untuk tetap konsisten. Kedua, buatlah rencana yang realistis. Banyak orang kehilangan disiplin karena mereka mencoba melakukan terlalu banyak sekaligus. Misalnya, jika kamu ingin memulai rutinitas olahraga, jangan langsung memaksakan diri untuk berolahraga 2 jam sehari. Mulailah dengan sesuatu yang lebih sederhana dan tingkatkan secara bertahap. Disiplin tidak berarti memaksakan diri melampaui batas, tetapi berarti melangkah dengan konsisten dalam batas yang dapat dikelola. Selanjutnya, kenali godaan atau hambatan yang sering membuatmu kehilangan fokus. Mungkin itu media sosial, serial televisi, atau kebiasaan buruk lainnya. Identifikasi apa yang paling sering mengalihkan perhatianmu dan cari cara untuk mengatasinya. Misalnya, jika kamu mudah tergoda untuk memeriksa ponsel saat bekerja, letakkan ponsel di luar jangkauan atau gunakan aplikasi yang memblokir gangguan. Disiplin diri juga erat kaitannya dengan pengelolaan waktu. Tanpa manajemen waktu yang baik, sulit untuk tetap fokus dan produktif. Cobalah untuk membuat jadwal harian atau mingguan yang jelas, dan patuhi jadwal itu. Tentukan waktu khusus untuk tugas-tugas penting dan hindari menunda-nunda. Dengan rutinitas yang terstruktur, kamu akan lebih mudah untuk tetap berada di jalur. Selain itu, penting untuk memberikan dirimu istirahat yang cukup. Disiplin bukan berarti bekerja tanpa henti hingga kelelahan. Tubuh dan pikiranmu membutuhkan waktu untuk pulih agar tetap produktif. Pastikan untuk memasukkan waktu istirahat dan relaksasi ke dalam jadwalmu. Dengan menjaga keseimbangan, kamu akan lebih mampu menjaga konsistensi dalam jangka panjang. Jangan lupa untuk menghargai dirimu sendiri atas setiap usaha yang berhasil kamu lakukan. Pengakuan atas pencapaian kecil adalah cara yang efektif untuk memperkuat kebiasaan baik. Misalnya, jika kamu berhasil menyelesaikan tugas yang sulit tepat waktu, beri dirimu hadiah kecil seperti waktu untuk menikmati hobi favoritmu. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan kebiasaan baikmu. Namun, jangan biarkan kesalahan menghentikanmu. Tidak ada yang sempurna, dan semua orang sesekali tergelincir dari jalurnya. Yang penting adalah bagaimana kamu merespons kegagalan. Alih-alih menyerah, anggap kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Ingatlah bahwa disiplin diri adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemajuan. Salah satu cara untuk membangun disiplin adalah dengan menetapkan kebiasaan yang dapat diprediksi. Ketika sesuatu menjadi kebiasaan, kamu tidak lagi perlu bergantung pada tekad atau kemauan untuk melakukannya. Misalnya, jika kamu ingin membaca setiap hari, tetapkan waktu tertentu untuk membaca, seperti sebelum tidur. Dengan rutinitas yang konsisten, aktivitas itu akan terasa lebih alami dan mudah dilakukan. Pada akhirnya, disiplin diri adalah tentang pilihan. Setiap hari, kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil. Apakah kamu akan menunda pekerjaan atau menyelesaikannya sekarang,
Apakah kamu akan tetap bekerja menuju tujuanmu atau menyerah pada godaan sementara? Pilihan-pilihan ini, meskipun terlihat sepele, menentukan arah hidupmu. Dengan melatih disiplin diri, kamu tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Setiap kali kamu berhasil mengatasi godaan atau menyelesaikan tugas yang sulit, kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Kepercayaan diri ini akan membantumu menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Jadi, mulai hari ini, berkomitmenlah untuk melatih disiplin diri. Mulailah dengan langkah kecil dan terus tingkatkan seiring waktu. Ingatlah, disiplin adalah alat yang membawamu menuju sukses. Dan dengan disiplin, tidak ada mimpi yang terlalu besar atau tujuan yang terlalu jauh untuk dicapai. Mengatasi rasa bosan dan jenuh. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, rasa bosan dan jenuh adalah tantangan yang hampir tidak terelakkan. Ketika kamu sudah memulai dengan semangat dan motivasi tinggi, ada saat-saat di mana segalanya mulai terasa monoton. Rasa bosan itu muncul dan kamu mulai bertanya-tanya apakah semua usaha ini sepadan. Tetapi inilah rahasianya. Kemampuanmu untuk tetap konsisten, bahkan ketika bosan, adalah yang membedakan antara orang yang berhasil dan yang menyerah di tengah jalan. Rasa bosan dan jenuh biasanya muncul ketika rutinitas menjadi terlalu familiar, atau ketika hasil yang diinginkan tidak kunjung terlihat. Ini adalah ujian nyata dari konsistensi. Saat-saat seperti ini mengajarkanmu bahwa perjalanan menuju sukses bukan hanya tentang kerja keras atau antusiasme awal, tetapi juga tentang ketahanan mental untuk terus maju meskipun motivasi mulai memudar. Untuk mengatasi rasa bosan, langkah pertama adalah memahami bahwa perasaan itu adalah bagian normal dari proses. Tidak ada perjalanan yang selalu menarik atau penuh gairah. Bahkan hal-hal yang paling menyenangkan sekalipun, seperti hobi atau kegiatan favorit, bisa terasa membosankan jika dilakukan terus-menerus tanpa variasi. Jadi, jangan merasa bersalah atau berpikir bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah ketika rasa bosan datang. Sebaliknya, anggap itu sebagai bagian dari perjalananmu. Langkah berikutnya adalah mencari cara untuk membuat rutinitasmu lebih menarik. Variasi adalah kunci untuk mengatasi kebosanan. Jika kamu merasa jenuh dengan cara yang biasa kamu lakukan, cobalah pendekatan yang berbeda. Misalnya, jika kamu sedang belajar keterampilan baru, seperti bermain alat musik, ubahlah metode belajarmu. Kamu bisa mencoba aplikasi, bergabung dengan komunitas, atau mengikuti tantangan baru. Perubahan kecil ini dapat membawa semangat baru ke dalam rutinitasmu. Selain itu, penting untuk fokus pada tujuan jangka panjangmu. Ketika kamu merasa bosan, ingatkan dirimu tentang alasan mengapa kamu memulai perjalanan ini. Visualisasikan pencapaian yang ingin kamu raih dan bagaimana itu akan mengubah hidupmu. Dengan mengarahkan pikiranmu pada gambaran besar, kamu bisa mendapatkan kembali motivasi untuk melanjutkan perjalanan. Namun, jangan hanya terpaku pada hasil akhir. Temukan cara untuk menikmati proses itu sendiri. Misalnya, jika kamu sedang membangun kebiasaan olahraga, carilah aktivitas yang kamu nikmati, seperti berjalan-jalan di alam atau bergabung dengan kelas yang seru. Ketika kamu menemukan kepuasan dalam proses, rasa bosan akan lebih mudah diatasi. Ketika rasa jenuh mulai menguasaimu, ini juga waktu yang tepat untuk mengevaluasi kembali rutinitasmu. Kadang-kadang, rasa bosan muncul karena kamu terlalu fokus pada satu hal tanpa memberi dirimu waktu untuk istirahat atau eksplorasi. Ambil waktu sejenak untuk menjauh dan mencari perspektif baru. Istirahat bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah cara untuk mengisi ulang energimu, sehingga kamu bisa kembali dengan semangat yang lebih besar. Selain itu,
Cobalah untuk menetapkan tantangan kecil yang membuatmu merasa tertantang. Rasa bosan seringkali muncul ketika semuanya terasa terlalu mudah atau terlalu rutin. Dengan menantang dirimu untuk melampaui zona nyamanmu, kamu bisa mengembalikan rasa kegembiraan dalam usahamu. Misalnya, jika kamu sedang belajar menulis, cobalah menulis dengan gaya atau topik yang berbeda. Jika kamu sedang berlatih olahraga, tambahkan variasi ke dalam rutinitasmu untuk membuatnya lebih menantang. Ingatlah juga untuk merayakan kemajuan kecilmu. Salah satu penyebab kebosanan adalah merasa bahwa tidak ada yang berubah atau berkembang. Dengan menghargai pencapaian kecil, kamu memberi dirimu alasan untuk tetap termotivasi. Misalnya, jika kamu sedang menabung untuk mencapai tujuan keuangan, rayakan setiap kali kamu mencapai tonggak tertentu, meskipun kecil. Namun, ada kalanya rasa bosan dan jenuh mengisyaratkan bahwa kamu perlu mengevaluasi apakah caramu mencapai tujuan masih relevan. Jangan takut untuk beradaptasi dan mengubah pendekatanmu jika diperlukan. Fleksibilitas adalah bagian dari konsistensi, karena itu memungkinkanmu untuk terus maju, bahkan ketika jalan yang kamu tempuh harus sedikit diubah. Terakhir, ingatlah bahwa rasa bosan adalah ujian bagi ketahananmu. Kesuksesan tidak datang kepada mereka yang hanya bekerja saat suasana hati mendukung, tetapi kepada mereka yang terus melangkah meskipun menghadapi kebosanan dan tantangan. Setiap kali kamu mengatasi rasa bosan dan tetap konsisten, kamu memperkuat ketangguhan mentalmu. Pada akhirnya, bosan bukanlah tanda bahwa kamu harus berhenti. Sebaliknya, itu adalah peluang untuk tumbuh dan belajar bagaimana menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Mulai sekarang, hadapi rasa bosan dengan pikiran terbuka. Ubahnya menjadi tantangan untuk menemukan cara baru dalam menjalani rutinitasmu. Dan teruslah maju, karena setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari proses menuju sukses. Kesabaran dalam konsistensi. Kesabaran adalah salah satu pilar penting dalam menjaga konsistensi. Banyak orang menyerah bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak cukup sabar untuk menunggu hasil dari usaha mereka. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, kesabaran adalah bahan bakar yang membuatmu tetap bertahan, bahkan ketika hasil terasa jauh dari jangkauan. Kesabaran adalah seni untuk percaya bahwa setiap usaha yang kamu lakukan, meskipun tampaknya kecil dan tidak signifikan, sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Ini adalah keyakinan bahwa proses yang kamu jalani akan membuahkan hasil pada waktunya. Namun, kesabaran bukan berarti duduk diam dan menunggu tanpa bertindak. Sebaliknya, kesabaran adalah tentang terus bekerja dengan konsisten sambil memberikan waktu bagi usahamu untuk menunjukkan hasilnya. Bayangkan sebuah pohon besar yang kokoh. Ketika kamu menanam benih, tidak ada yang terjadi dalam semalam. Kamu perlu menyiramnya, memberikan pupuk, dan melindunginya dari hama. Dalam beberapa minggu pertama, kamu mungkin bahkan tidak melihat tanda-tanda pertumbuhan. Tetapi di bawah permukaan tanah, akar sedang berkembang. Proses ini tidak terlihat, tetapi itu adalah fondasi bagi pertumbuhan pohon. Begitu juga dengan usahamu. Banyak hasil besar membutuhkan waktu untuk matang, dan kesabaran adalah kunci untuk tetap konsisten selama masa-masa itu. Namun, kesabaran bukanlah sesuatu yang datang secara alami bagi semua orang. Kita hidup di era di mana segalanya serba instan. Teknologi telah membentuk ekspektasi bahwa kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cepat. Tetapi, kesuksesan yang nyata tidak bisa dibangun dalam semalam. Hasil yang tahan lama membutuhkan usaha yang berulang-ulang dan waktu untuk berkembang. Untuk melatih kesabaran, langkah pertama adalah memahami bahwa setiap perjalanan memiliki ritmenya sendiri. Tidak ada yang bisa mempercepat waktu,
Sama seperti tidak ada yang bisa memaksa bunga untuk mekar sebelum waktunya. Alih-alih memaksakan hasil, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Tindakanmu hari ini, ketika kamu mengalihkan perhatianmu dari kapan menuju apa yang bisa aku lakukan sekarang, kamu akan menemukan bahwa menunggu menjadi lebih mudah. Langkah kedua adalah mempercayai proses. Kesabaran lahir dari keyakinan bahwa apa yang kamu lakukan akan memberikan hasil yang diinginkan. Jika kamu merasa ragu, ingatkan dirimu tentang bukti-bukti kecil yang menunjukkan kemajuan. Misalnya, jika kamu sedang membangun bisnis, mungkin kamu belum mencapai keuntungan besar. Tetapi, apakah pelangganmu mulai bertambah? Apakah produkmu semakin dikenal? Pengakuan akan kemajuan kecil ini akan memperkuat keyakinanmu pada proses. Kesabaran juga melibatkan penerimaan terhadap kegagalan dan kemunduran. Tidak ada perjalanan yang sempurna. Kadang-kadang kamu mungkin merasa bahwa usahamu tidak menghasilkan apa-apa, atau bahwa kamu membuat kesalahan yang menghambat kemajuanmu. Namun ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Alih-alih menyerah, gunakan momen-momen ini untuk merenung dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Selain itu, kesabaran mengajarkanmu untuk menghargai perjalanan itu sendiri, bukan hanya tujuannya. Ketika kamu hanya berfokus pada hasil akhir, setiap hari yang berlalu tanpa perubahan signifikan bisa terasa seperti kegagalan. Tetapi, jika kamu melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, kamu akan menemukan kebahagiaan dalam proses itu sendiri. Kesuksesan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang siapa dirimu menjadi selama perjalanan menuju tujuan tersebut. Untuk memperkuat kesabaran, cobalah mempraktikkan mindfulness. Latihan ini membantumu tetap hadir di saat ini, alih-alih terus memikirkan masa depan. Misalnya, jika kamu sedang mengerjakan proyek besar, fokuslah sepenuhnya pada tugas yang sedang kamu lakukan sekarang, bukan pada kapan proyek itu akan selesai. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih tenang dan lebih mampu untuk tetap konsisten. Kesabaran juga membutuhkan pengelolaan ekspektasi. Kadang-kadang, kita merasa frustrasi karena kita mengharapkan hasil yang terlalu cepat. Cobalah untuk bersikap realistis tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuanmu. Misalnya, jika kamu sedang belajar keterampilan baru, pahami bahwa menjadi ahli membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dengan ekspektasi yang realistis, kamu akan lebih mudah untuk tetap sabar dan konsisten. Namun, bukan berarti kamu harus pasif dalam menunggu. Kesabaran yang sejati melibatkan tindakan yang konsisten sambil memberi waktu bagi usahamu untuk menunjukkan hasilnya. Ini adalah keseimbangan antara bertindak dan menerima bahwa beberapa hal membutuhkan waktu. Pada akhirnya, kesabaran adalah kekuatan yang membantumu melewati masa-masa sulit. Ini adalah pengingat bahwa sukses bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan hingga akhir. Dengan kesabaran, kamu memberi dirimu sendiri kesempatan untuk melihat hasil dari kerja kerasmu. Jadi, ketika kamu merasa frustrasi atau tergoda untuk menyerah, ingatkan dirimu bahwa semua hal baik membutuhkan waktu. Teruslah berjalan selangkah demi selangkah. Setiap usaha yang kamu lakukan adalah investasi dalam dirimu sendiri, dan dengan kesabaran, hasilnya akan datang pada waktu yang tepat. Mengubah konsistensi menjadi kebiasaan. Ketika konsistensi telah menjadi bagian dari kehidupanmu, langkah selanjutnya adalah menjadikannya kebiasaan yang tidak memerlukan banyak usaha untuk dipertahankan. Konsistensi yang telah melekat dalam rutinitasmu akan membentuk dasar bagi kebiasaan yang kuat.
yang pada akhirnya membuat perjalananmu menuju kesuksesan menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Kebiasaan adalah tindakan yang kamu lakukan secara otomatis, tanpa harus berpikir keras atau berjuang untuk melakukannya. Misalnya, menyikat gigi sebelum tidur adalah kebiasaan yang tidak memerlukan motivasi untuk dilakukan karena telah menjadi bagian dari hidupmu sejak kecil. Bayangkan jika tindakan yang membawa kesuksesan seperti bekerja keras, berolahraga, atau belajar juga bisa menjadi kebiasaan sekuat itu. Langkah pertama dalam mengubah konsistensi menjadi kebiasaan adalah dengan memulai dari tindakan kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Jangan menyepelekan kekuatan langkah kecil. Ketika kamu terus-menerus melakukannya, otakmu akan mulai mengenali pola dan menganggapnya sebagai bagian normal dari kehidupan. Misalnya, jika kamu ingin menjadi pembaca yang rajin, mulailah dengan membaca selama 5 menit setiap hari. Waktu 5 menit ini mungkin terasa kecil, tetapi dalam jangka panjang, itu akan menumbuhkan kebiasaan membaca yang kuat. Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan barumu. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kita. Jika kamu ingin berolahraga setiap pagi, letakkan sepatu olahraga di tempat yang mudah dijangkau, atau pilih lokasi yang nyaman untuk berolahraga. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, kamu mengurangi hambatan untuk mengambil tindakan. Selain itu, manfaatkan pengingat atau sinyal yang memicu kebiasaan. Misalnya, jika kamu ingin mulai menulis jurnal setiap malam, letakkan jurnal di samping tempat tidurmu. Ketika kamu melihatnya, itu akan menjadi pengingat untuk melakukannya. Dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan sesuatu yang sudah kamu lakukan secara rutin, seperti minum kopi atau menyikat gigi, kamu bisa memperkuat kebiasaan itu. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan banyak orang adalah mencoba mengubah terlalu banyak hal sekaligus. Ingatlah, kebiasaan membutuhkan waktu untuk terbentuk. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan adalah sekitar 66 hari. Meskipun ini bisa berbeda untuk setiap orang dan kebiasaan. Jangan terburu-buru. Fokuslah pada satu kebiasaan pada satu waktu, dan pastikan itu benar-benar melekat sebelum kamu menambahkan kebiasaan baru. Salah satu cara efektif untuk memperkuat kebiasaan adalah dengan mencatat kemajuanmu. Ketika kamu melihat bahwa kamu telah melakukannya secara konsisten selama beberapa hari atau minggu, itu akan memberimu motivasi tambahan untuk terus melanjutkannya. Buatlah catatan sederhana, seperti menandai kalender, setiap kali kamu menyelesaikan kebiasaan yang ingin kamu bangun. Pola tanda ini akan menjadi pengingat visual yang kuat bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Namun, perlu diingat bahwa membangun kebiasaan juga melibatkan mengatasi rintangan. Ada kalanya kamu akan tergoda untuk melewatkan satu hari atau berhenti sama sekali. Ketika itu terjadi, jangan menyalahkan dirimu. Sebaliknya, fokuslah untuk kembali ke jalur secepat mungkin. Seperti yang dikatakan banyak ahli, jangan biarkan 2 hari berturut-turut menjadi kosong. Jika kamu terjatuh satu kali, pastikan untuk bangkit dan melanjutkan kebiasaanmu keesokan harinya. Kebiasaan juga membutuhkan penguatan positif. Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan kebiasaan, berikan dirimu penghargaan kecil. Ini bisa berupa sesuatu yang sederhana, seperti memuji dirimu sendiri, atau sesuatu yang lebih besar, seperti menikmati aktivitas favoritmu. Dengan memberikan penguatan positif, kamu membantu otakmu untuk mengasosiasikan kebiasaan baru dengan perasaan bahagia, sehingga lebih mungkin untuk melanjutkannya. Pada akhirnya, kebiasaan adalah alat yang mempermudahmu untuk menjaga konsistensi. Ketika sesuatu menjadi kebiasaan, kamu tidak perlu lagi bergantung pada tekad atau motivasi. Ini adalah cara untuk mengotomatiskan tindakan
yang membawa kesuksesan ke dalam hidupmu. Dan ketika kebiasaan itu telah tertanam, kamu akan menyadari bahwa kesuksesan adalah hasil alami dari rutinitas sehari-harimu. Konsistensi adalah rahasia segala pencapaian. Konsistensi adalah benang merah yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Tidak peduli seberapa besar mimpi atau tujuanmu, tanpa tindakan yang konsisten, itu hanya akan tetap menjadi angan-angan. Konsistensi adalah tentang muncul setiap hari, bahkan ketika tidak ada hasil langsung yang terlihat. Ini adalah tentang memilih untuk terus melangkah, meskipun jalan terasa berat atau menantang. Apa yang telah kamu pelajari melalui perjalanan ini adalah bahwa konsistensi bukan hanya sebuah tindakan, itu adalah gaya hidup. Dengan membangun disiplin, menghadapi rasa bosan, melatih kesabaran, dan akhirnya mengubah konsistensi menjadi kebiasaan, kamu telah membekali dirimu dengan fondasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan dalam bentuk apapun yang kamu inginkan. Ingatlah, kesuksesan bukan tentang menjadi yang tercepat atau terkuat, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan hingga akhir. Jadilah orang yang terus melangkah, selangkah demi selangkah, setiap hari. Dengan konsistensi, tidak ada tujuan yang terlalu besar atau tantangan yang terlalu sulit untuk diatasi. Kini saatnya bagimu untuk mengambil apa yang telah kamu pelajari dan menerapkannya dalam hidupmu. Mulailah dari hal kecil, dan biarkan konsistensi membawamu menuju keajaiban yang lebih besar. Tetaplah percaya, tetaplah bertindak, dan tetaplah konsisten. Karena rahasia sukses adalah konsistensi, dan rahasia konsistensi adalah memilih untuk tidak pernah berhenti. Sukses ada di depanmu, menantimu untuk mencapainya. Jangan ragu untuk melangkah.